Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Agustina dengan NIM A1A323010 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kabupaten Indragiri Hilir Hulu. Pencurian kelapa sawit merupakan masalah yang cukup meresahkan di Kabupaten Indragiri Hilir Hulu. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan perkebunan, tetapi juga berdampak bagi masyarakat dan daerah. Lantas, bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap kasus pencurian ini? Apa saja hambatannya dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Pertama, mari kita lihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian kelapa sawit. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat seringkali menjadi alasan utama banyak masyarakat yang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang dengan cara yang ilegal. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini tempat tinggal juga berpengaruh. Jika seseorang bergaul dengan pelaku kejahatan, kemungkinan dia akan terpengaruh. Yang ketiga, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan norma membuat mereka tidak menyadari dampak dari perbuatan mereka. Dan yang terakhir, faktor lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan banyak pengangguran. Hal ini memicu tindakan pencurian sebagai solusi instan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, bagaimana penegakan hukum pencurian kelapa sawit ini dilakukan? Jadi, Kepolisian Restor Indragiri Hilir Hulu melakukan dua tindakan utama. Yang pertama, tindakan preventif. Melalui penyuluhan hukum, kepolisian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan akibat dari tindakan pencurian. Selain itu, ada juga program edukasi tentang pentingnya keamanan dan ketertiban. Yang kedua, tindakan represif. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka. Data menunjukkan bahwa kasus pencurian kelapa sawit cukup sering diselesaikan. Nah, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum ini. Ada 3 hambatan. Yang pertama, kurangnya anggota penyelidik. Jumlah personel kepolisian tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ditangani. Yang kedua, faktor masyarakat. Masyarakat cenderung memilih menyelesaikan damai daripada melaporkan ke pihak berwajib, karena stigma bahwa proses hukum itu rumit dan juga menjadi penghalang. Dan yang terakhir, faktor sarana dan prasarana. Keterbatasan dana dan fasilitas operasional menghambat kepolisian, terutama dalam menjaga lokasi perkebunan yang jauh. Namun, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, menambahkan personil. Kepolisian berupaya untuk menambah jumlah penyelidik khusus untuk menangani kasus pencurian kelapa sawit. Yang kedua, kerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat. Melibatkan tokoh adat, pengusaha kelapa sawit, dan masyarakat dalam menjaga keamanan perkebunan. Salah satunya dengan mendirikan pos keamanan. Dan yang terakhir, memperkecil penggunaan dana, mengelola anggaran secara efisien, dan memaksimalkan sarana yang ada. Sebagai kesimpulan, penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Hulu belum berjalan maksimal karena berbagai hambatan. Namun, dengan kerjasama dari berbagai pihak, masalah ini bisa diatasi. Beberapa saran untuk perbaikan. Kepolisian harus lebih bersinergi dan tegas dalam menindak pelaku pencurian, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan masyarakat, dan terakhir, menetapkan undang-undang perkebunan secara lebih efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penegakan hukum di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.